Saya panggil satu-satu ya, sambil menunggu yang lain. Dari KS 5, Amelia Putri. Ada, Pak. Lemes ya. Amelia, NIM-nya 096. 096. Sekarang tanggal 22 Agustus. Aulia. Ada, Pak. Adil, Aulia 167. Kemudian Berta. Ada ya. Oke. Saya tak scroll saya 16 sih. Bila 106. Hadir? Ada, Pak. Oke. Bila Ayu ya. Ayu ada. Farisi. Kemudian pakai Farisi. Amanda banyak sekali. Bila ada Berta, Aulia ada, Amelia, Nisa ada? Ada, Pak. Oke. Nisa 160. Kemudian Luvita ada ya. Ada ya, Luvita. Iya. 166. Sambil nunggu. KS piro ini? KS 5 ya. Tak panggilnya dari atas. Masih 21. Rinda, ada Rinda. KS 5. Belum masuk ya. Astaning KS 5 belum. Camelia belum. Cynthia belum. Amelia sudah tadi. Ervina, Leni, Seviani Putri. Kemudian Dwi Intan belum. Bella belum. Siska belum. Hikmah, Naila Ada, Pak. Hikmah ada ya? Oh, Hikmah ada. Naila belum. Luvita belum. Ada ya. Vanessa belum. Karina, Diva, Anissa, Yani. Ada, Pak. Dila belum. Novi, Happy belum. Risma, Happy sudah ada. Bentar ini ada chat.
Oh, Siska Dwi. Siska Dwi 149. Oke. Ya, nanti di absen lagi. Sepia. Belum ya. Siti Fatona. Belum. Selviana. Belum. Rifki Chandra. Fikri Chandra. Oke. Kemudian KS6. Sekarang tanggal 22. Cindy ada? Ada, Pak. Olipa. Olipa? Belum. Salsabila. Bila. Sinta. Ada, Pak. Nabilatul Fitria. Ada, Kofifa. Kofifa. Belum. Suci. Ada, Pak. Oh ya, Suci. Suci. Pinda. Belum. Lailatul. Belum. Hadir, Pak. Lailatul ya? Oke. Ya. Tania. Ya, Pak. Rani. Hadir, Pak. Lido. Hadir, Pak. Siti. Fakrihatul Ula. Ula. Suciati baru masuk ya. Kemudian Nur Alim. Where are you? Rika. Aurika. Belum. Winantia. Hadir, Pak. Oke. Vina. Ya. Amanda. Hadir, Pak. Sinta. Belum. Nanti ya Lutfiatin. Dwi Yoga. Hadir, Pak. Eca. Eca. Belum. Kurnia. Hadir, Pak. Oke. Ya lumayan. Yang hadir lumayan banyak, 30, tinggal 30 orang lagi. Karina masuk. Sudah masuk. Ya nanti saya absen ulang. Oke. Sambil menunggu yang lain. Sinyalnya susah ya, punyanya Suci Setiawati, tidak apa-apa. Yang penting berusaha untuk masuk. Oke. Oke ya, ujiannya insya Allah hari Selasa. Ujiannya multiple choice. Ya, gampang ujiannya. Untuk materi hari ini kita akan melakukan review tentang materi-materi yang sudah saya sampaikan mulai tanggal 11 ya sampai hari ini. Jadi boleh nanti disiapkan catatannya. Insya Allah kalau nggak ada trouble, ini nanti videonya saya kasihkan. Bagi yang ingin, boleh send message pribadi ke saya, karena tidak semuanya butuh ya. Mungkin sudah jelas sehingga tidak perlu video ya. Materinya harus Anda pelajari dengan baik, karena hari Selasa nanti ujian selama 1 jam menjawab pertanyaan multiple choice yang saya berikan. Linda nggak bisa hadir. Oke.
Risma Dinda dari KSM tidak bisa join dikarenakan di rumahnya listrik padam. Oh ya, terima kasih infonya. Nah, kalau padam ini secara absensi bisa dianggap masuk gitu ya, karena padam listriknya walaupun susah dibuktikan ya. How many 30 kalau enggak 30 cepat gitu ya. Ada rata-rata nilai yang saya ambil adalah rata-rata dari tugas yang saya berikan ke Anda. Oke ya, sebelum kita mulai review kita, saya pimpin doa dulu agar nanti lancar. Ya, ini masih 34 orang. Oh ya, terakhir belum dinilai ya. Ya nanti saya nilai. Yang terakhir kemarin itu sepertinya format dan user account. Ya, format sama user account untuk networking bisa diabaikan karena prakteknya susah, harus ada 2 komputer dan kedua komputer tersebut ada jaringannya. Oke ya, sebelum saya mulai, saya pimpin doa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Jadi nanti perhatikan baik-baik. Mungkin di sela-sela nanti saya menerangkan akan ada quiz ya. Silakan. Oh, oke. Ya belum saya sharing ya. Bentar. Videonya sudah ya. Videonya bisa ditangkap. Ini ada yang tidak bisa. Video bisa ya. Ini punyanya Siska Dewi. Ya, nanti kalau videonya jadi, ya nanti bisa minta ke saya. Gak apa-apa. Saya. Oke, sudah makan semua ya? Sudah sarapan siang? Sudah, gitu ya. Oke. Iya, kok lemes sekali. Sudah, Pak. Langsung tertidur ya. Gak apa-apa sambil tiduran dan lain sebagainya, gak apa-apa. Oke. Oke ya. Ya, gak apa-apa, keluar masuk gak apa-apa. Ya, karena sinyal itu adalah sebuah faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, karena kita tergantung dari penyedia jasa internet. Ya, mungkin di suatu daerah internetnya enak, di daerah lain tidak enak. Gitu ya. Ada beberapa kendala. Kita hanya bisa fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan. Hari ini materinya adalah review. Yang pertama itu tentang desktop. Kemudian yang kedua itu tentang Explorer. Ya. Kemudian yang ketiga tentang format waktu dan tanggal. Oke, ini yang akan kita bahas. Maksudnya kita ulangi lagi agar terjadi pemahaman yang lebih mendalam bagi kita. Ya. Biasa ya, sebagai seseorang yang mempelajari sesuatu yang baru harus diulang. Nah, itu tidak apa-apa. Setelah kita tahu informasi ini, nah kita sering mempraktekannya agar nanti bisa tambah canggih ya, bisa tambah keterampilannya, terutama dalam memperbaiki sesuatu atau istilahnya itu troubleshooting.
Ya harus dipraktekkan dulu. Kalau desktopnya tidak bisa kelihatan karena backgroundnya hitam, itu jangan takut ya. Tidak mungkin desktop itu akan meletus sendiri, itu nggak mungkin. Ya nggak apa-apa diobrak-abrik gitu ya, asal jangan memformat C. Nah, seperti itu. Nanti akan rusak, nggak bisa, istilahnya itu booting. Nah, di dalam komputer ketika kita berhasil booting ya, ada istilah booting. Ya, booting itu proses pembacaan file operating system itu disebut booting. Ya, dibaca ulang. Nah, booting itu ada berapa macam? Ada 2 macam, yaitu booting panas. Nah, ini dilakukan ketika terjadi hang. Ada 2 macam, yaitu booting panas dilakukan ketika hang ya. Hang itu suatu proses yang tidak terjadi pada komputer, diam saja gitu ya, hang, nggak bergerak apapun, tidak ada respon. Nah, itu disebut dengan hang. Atau ketika terjadi crash ya, antar software, itu bisa mengakibatkan hang. Terlalu panas ya, kipasnya itu tidak bekerja, pendinginnya ya. Orang kalau terlalu banyak mikir, terlalu banyak cerita, itu biasanya panas ya, hang. Hati-hati ya. Nah, itu hang. Ini ketika komputer hang atau error lah. Nah, kemudian yang kedua adalah booting dingin. Booting dingin. Nah, ini menyalakan komputer, itu aja sederhananya ya. Jadi booting dingin ini dilakukan ketika Anda mau menggunakan komputer, gitu aja. Komputernya hidup, mati, Anda mau menghidupkan komputer, tekan tombol power. Nah, tapi sebelumnya harus menancapkan ke saklar supaya ada aliran listrik. Nah, itu disebut booting dingin. Nah, setelah itu komputer akan membaca file-file. Bisa nggak terjadi error? Bisa. Jika beberapa file yang dibutuhkan itu hilang, ya nanti akan ada peringatan ya, error. Ada beberapa ya, biasanya komputer tersebut bunyi. Ada yang tin 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 tin. Nah, itu biasanya keyboardnya. Terus ada tin 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 tin, ada polanya itu. Biasanya memori. Ya, memorinya kotor dan lain sebagainya. Kalau nggak bunyi gimana Pak? Ya mati, komputernya mati gitu ya. Langsung ada juga yang hidup ya, hidup terus mati. Itu ada. Karena file Windows-nya bisa rusak. File bisa rusak karena apa? Karena virus, itu bisa. Kemudian kita tidak melakukan prosedur menghidupkan dan mematikan komputer secara benar. Itu juga bisa merusak. Contohnya langsung saja dimatikan ketika Anda menggunakan komputer tanpa shutdown dulu ya. Tanpa start, shutdown. Nah, yang benar. Nah, langsung aja Anda narik kabelnya langsung mati. Maunya praktis, tapi mempunyai efek pada komputer itu tidak awet. Ya, jadi hati-hati ya, harus awet. Beberapa barang itu harus kita perlakukan sesuai dengan prosedurnya, entah itu menghidupkan, entah itu mematikan, agar awet. Kalau nggak awet gimana? Ya pernah di kantong ya, bolak-balik kita membeli, bolak-balik kita menyerviskannya. Ya, kalau kita tidak tahu apa-apa untuk memperbaikinya, lakukanlah menghidupkan komputer dengan benar, mematikan juga dengan benar. Suatu barang yang kita pakai dengan prosedur yang benar, maka akan awet. Efeknya gimana? Ya keuangan kita terjaga gitu ya. Ya karena kita tidak bisa memperbaiki. Nah, untuk mengatasinya ya selain prosedur yang benar, kita harus belajar.
Kita harus tahu cara perbaikan terhadap barang-barang yang kita pakai sendiri. Nah, jangan-jangan sedikit-sedikit kalau ada sosnya, Mas ini gimana, Mas itu gimana, ya susah ya. Harus ada kemandirian di situ. Karena kita bekerja dengan sebuah alat, harus tahu cara memperbaiki dan lain sebagainya. Oke, itu yang penting. Nah, setelah booting nanti komputer itu akan keluar welcome gitu ya, biasanya welcome. Nah, yang kita lihat itu namanya desktop. Ya, jadi ada desktop. Ya, desktopnya. Kalau nggak ada desktop, ya kita nggak bisa bekerja. Ya, karena tampilan awal kita berinteraksi dengan komputer itu ada desktopnya. Desktop terdiri dari first icons or shortcut. What is the differences? Itu kita akan tahu nanti. Kemudian number second is background. Nah, ini nanti background itu terdiri dari apa saja? Yang terakhir taskbar. Nah, ini. Ya, jadi ada icon atau shortcut. Icon itu adalah gambar kecil yang di bawahnya ada tulisannya dan biasanya representasi dari sebuah aplikasi. Itu disebut icon atau shortcut. Ya. Kalau kita pilih sebuah icon atau shortcut, kalau klik satu berarti kita mengaktifkan. Kalau klik kanan kita mengeluarkan menu tersembunyi dari icon tersebut. Itu disebut icon. Nah, contohnya begini. Ini ada icon komputer. Ini kita pilih. Kemudian kalau klik kanan kita ingin mengetahui tentang apa sih di PC ini. Yang pertama adalah properti. Nah, ini ada beberapa informasi yang bisa kita ketahui. Windows Edition, Windows 10 adalah software yang digunakan di PC ini. Prosesornya berapa? RAM-nya 4 GB. Ya, jadi ini ibaratnya memori itu otaknya ya. Kalau semakin tinggi memorinya kan cepat. Bisa Anda bayangkan orang yang IQ-nya rendah sama IQ-nya tinggi. Ya, itu lebih cepat mana menerima perintah? Nah, itu seperti itu ya. Kalau dia lambat dalam menerima perintah, maka melakukan perintah tersebut akan lambat. Nah, kemudian ini sistem tipenya adalah 64 bit. Ya, ada yang 32, ada yang 64. Kemudian di sini ada computer name, domain, working group setting. Nah, nama komputer ini adalah ini. Nah, ini untuk komputer yang penuh, kemudian ini workgroup-nya, dia ada di grup mana. Nah, ini kita bisa mengetahui informasinya di sini. Ya. Ini sistem operasinya apa dan lain sebagainya. Nah, itu sistem. Nah, selanjutnya seperti kemarin, icon dan shortcut itu punya perbedaan yang mendasar. If icon, there is a sign like this. Ya, berarti ini icon, yang ini shortcut. Seperti itu. Icon dan shortcut bisa dipindahkan. Fungsinya yaitu arrange. Dia bisa pindah secara otomatis kalau auto arrange-nya itu di aktifkan. Ya, ini diaktifkan itu dia bisa otomatis. Kalau di nonaktifkan itu bisa kita pindah. Ya, caranya menggunakan mouse. Ya. Banyak ya mahasiswa kakak-kakak Anda dulu itu ketika bimbingan ke saya itu tanpa mouse. Itu ribet sekali ya. Harus pakai mousepad. Ya, makanya ya gunakanlah mouse ya biar lebih cepat. Nah,
kelihatan canggih tapi susah gitu ya kalau tanpa mouse. Nah, ini memindahkan. Ada yang satu-satu, ada yang lebih dari satu, tetapi urut. Ini pakai klik kiri, ini tinggal dipindahkan. Nah, seperti itu. Kalau lebih dari satu tetapi dia acak, pakai CTRL. Nah, ini ditekan dulu, nanti CTRL-nya. Klik, 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 klik. Nah, ini tinggal digeser. Seperti ini. Memindahkannya gimana, Pak? Ya gampang ya, klik kanan, view, auto arrange icon. Nah, ini bisa Anda pindahkan. Seperti itu. Selanjutnya, menyembunyikan, ada klik kanan, view, show desktop icon. Nah, ini disembunyikan. Nah, kemudian view, saya munculkan lagi. Bentar, kayaknya ada yang datang. Oke, saya terima. Selamat datang. Nah, setelah menyembunyikan, kita ingin ukuran dari icon dan shortcut ini menjadi besar. Nah, itu kita bisa ganti di view medium icon atau large icon. Ya, seperti ini ya, besar-besar, lega kelihatannya ya, tapi susah. Nah, kita yang sedang-sedang saja. Nah, kemudian mengganti divisi gambarnya ini dan sublime text shortcut ini punya cara yang berbeda. Kalau shortcut itu kita klik kanan properties. Nah, tinggal Anda cari change-nya saja. Ini bisa kita ganti gambarnya. Kalau sudah ada bisa pilih di sini. Kalau belum ada, Anda pilih brush. Nah, kalau icon gimana? Caranya beda. Ya, prosedurnya beda. Kita ke personalize untuk merubah divisi. Nah, di sini ada personalize. And then you choose the theme. Ya, tema. After this, looking for relating setting. Setting yang Anda inginkan. Ya, maka saya pilih desktop icon setting. Nah, ini akan muncul new Windows, jendela baru. Yang dicentang itu berarti dimunculkan. Yang tidak, ya tidak usah, nggak akan muncul. Kemudian Anda pilih ini. Nah, ini change icon, nanti akan berubah. Terserah ya, yang penting kita tahu setting, di manakah setting itu. Ya, sedikit-sedikit komputer ini memaksa kita untuk bisa bahasa Inggris, entah itu pasif, entah itu aktif, agar kita tahu artinya. Rasanya beda kalau kita menggunakan Windows versi bahasa Indonesia ya. Itu agak susah, malah membingungkan gitu ya. Desktop icon setting, bahasa Indonesianya pengaturan ikon desktop. Nah, gitu ya. Tinggal dibalik. Oke, itu ya. Bisa untuk mengganti ini tadi. Selanjutnya adalah mengganti background. Nah, background itu bisa terdiri dari apa saja. Yang pertama, gambar. Ya, ada gambarnya. Yang kedua, warna dasar. Nah, ini background. Nah, ya. Nyeting apa background? Tampilannya seperti ini. Background berasal dari mana? Dari gambar-gambar. Gambar-gambar itu dari mana? Gambar yang sudah saya punyai, gambar yang belum saya punyai. Ya, atau yang masih ada di drive ini. Kemudian di bawah ini diatur secara apa terhadap monitor. Nah, contohnya seperti ini. Saya mau memilih gambar ini. Gitu aja. Saya mau ngasih warna. Red color. Warna apa? Nah, gitu ya. Pilihan warna yang kamu sukai. Warnanya tidak ada di sini. Pilih custom. Nah, semacam ini. Karena nggak jadi, saya cancel. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ke slideshow. Slideshow itu definisinya adalah
bermacam-macam gambar yang tampil secara bergantian sesuai dengan urutan waktu tertentu. Itu disebut slide. Harus lebih dari satu. Ya. Kemudian perubahan gambar itu yang muncul setiap apa? Setiap 1 hari sekali umpamanya gitu ya. Kemudian gambar-gambar yang muncul itu acak atau tidak, maksudnya terhadap ini kan urut. Kalau ada 2, ya umpamanya ada 2, gambarnya nggak kena gitu ya. Sebentar. Picture, nah ini. Oh nggak ada ya, nanti ditambahkan sendiri. Ini bisa banyak. Nah kemudian ada shuffle on, on ke sini, berarti nanti diacak urutannya, macam itu. Oke, ini ya mengenai gambar sebagai background itu bisa. Nah selanjutnya adalah membuat icon, shortcut seperti ini. Kenapa butuh shortcut? Nah, umpamanya saya ingin cepat membuka suatu file, ya, karena saya terburu-buru. Nah, kemarin kan ada 3 cara. Ya, yang pertama, shortcut itu cara membuatnya. Yang pertama adalah mencari di tema ini, ya, tema yang ada, kemudian tinggal digeret, itu aja udah jadi. Ya, cara yang paling cepat. Selanjutnya bisa juga mencari di Explorer. Nah ini boleh. Cari yang exe, klik kanan, send to, ya. Kemudian desktop, create shortcut. Ini juga boleh. Nah ini ada. Bisa juga klik kanan, new shortcut. Nah seperti ini. Boleh Anda cari. Nah, desktop. Oke. Nah, ini ya. Berarti tinggal Anda cari file yang akan Anda pakai sebagai shortcut. Yang akan ditampilkan di desktop. Nah, semacam ini. Nah, kemudian taskbar. Nah, taskbar itu operasinya memindahkan, menyembunyikan, itu ya operasi dasarnya. Nah, kita pindahkan dulu ya di sini. Nah, ini sudah aman, lock the taskbarnya tidak aktif. Ya, maka bisa kita pindahkan. Nah, seperti ini digeser saja. Kemudian disembunyikan, klik kanan, taskbar setting. Nah, ini tinggal Anda sembunyikan. Nah, ini seperti ini. Oke ya, jadi ada taskbar. Nah, ini ada beberapa pengertian. Saya membacanya begini, taskbar mau merubah apa? Nah, cara merubah warnanya dan lain sebagainya itu bisa Anda cari di sini. Ya, bahasa Indonesianya harus bagus. Oke, seperti itu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke ya, saya stop dulu. Nah, kita sudah membahas masalah desktop. Ya, desktopnya sudah lewat. Nah, sekarang pertanyaannya, siap-siap di chat. Oke. Untuk merubah icon disk PC, maka langkah apa yang harus Anda buat? Ya, diskusi tadi saya mau rubah, urutkan langkah-langkahnya. Silakan. Pertama milih apa, kedua milih apa, ketiga milih apa. Oke, silakan dicat. Pertama milih, nah itu. Klik kanan personal tema desktop icon, ya betul. Nah, sip ya, sip, mantap.
Satu aja ya, sudah diwakili oleh saudari Lutfia Jin Faradusima. Terima kasih KS6 ya. Lumayan, bagus. Oke, next kita akan membahas tentang explorer ya. Explorer. Ya, explorernya. Nah, explorer. Nah, kita kategorikan dulu apa yang akan kita bahas. Ya, terdiri dari apa sih explorer itu? Nah, explorer ya. Menurut saya yang pertama explorer fungsinya kita udah tahu untuk memanajemen sebuah file. Explorer ya. Terdiri dari di dalamnya explorer itu terdiri dari apa? Nah, yang pertama folder ya. Folder, kemudian drive. Ada folder, ada drive. Nah, kemudian di sini folder itu bisa diapakan? Saya turunkan dulu. Yang pertama, bagaimana kita membuat folder? Ini kemampuan dasarnya. Kemudian merubah nama. Yang ketiga, memindah. Yang keempat adalah menghapus. Yang kelima sharing. Ya, ini sharing. Oke. Folder ya. Kemudian drive. Drive itu terdiri dari ada dua saja yang kita pahami. Kita hanya mengetahui informasinya saja. Drive primer, kemudian drive sekunder atau data. Gini, ini kemampuannya. Yang berikutnya adalah operasi file. Ya. Yang pertama mengcopy, memindah, kemudian menghapus. Ini aja. Nah, ini harus kita ketahui. Kemudian mencari. Nah, ini mencari itu logikanya harus tahu apa yang dicari. Tapi kadang-kadang kita hanya tahu namanya, tidak tahu ekstensinya. Nah, gimana? Nah, ingin mengetahui drive kita sekarang sisanya berapa giga? Nah, kita harus tahu. Nah, itu ya explorer. Nah, cara bukanya gampang ya. Boleh Anda tekan tombol. Oh, belum saya sharing. Sudah saya sharing ya? Oke. Nah, ini kemampuan-kemampuannya. Kalau di dalam istilah SMK itu kompetensi. Ya, saya harus punya kompetensi ini. Ya, sebagai tanda bahwa saya sudah menguasainya. Ya, Anda tahu folder? Gak tahu Pak, pengertiannya apa saya juga nggak tahu. Folder adalah makanan, ya salah ya. Jadi tergantung kita sedang membicarakan apa. Nah, kalau dalam SMK itu kompetensinya bisa apa? Kemudian ya kita balik ke sini, Explorer cara membukanya gampang kok ya. Nah, ini saya membuka folder Explorer. Nah, ini tampilan dasarnya seperti ini. Mana sih yang disebut dengan driver? Nah, drive ini nih. Drive, sorry ya, bukan driver. Ada C, ada D. Nah, ini drive-nya. Di dalam drive itu ada apa? Ada folder, ada juga file. Nah, alamatnya gimana? Seperti ini. Nah, ini alamatnya. Jadi ada lambang-lambangnya ya, slash. Itulah kenapa kita tidak boleh menggunakan titik 2. Karena dia sudah dianggap
miliknya driver. Kalau nggak gitu nanti bingung. Ya. Nah, seperti ini. Kemarin udah bisa cara membuat folder. Kemudian ngopi. Ya, mau ngopi apa? File. Saya tidak tahu ekstensinya, tapi tahu namanya. Dicari di mana? Itu di E. Tempatnya yang mana? Ini search. Mencari data di E. Nah, umpamanya ini bebas, ekstensinya XLX. Nah, ini ya. Ini bisa Anda cari nanti. Nah, ini ya. IUA, gaji, dan lain sebagainya. Ini informasinya harus tahu membacanya ya. Berhenti melakukan pencarian. Nah, seperti itu. Gampang mulai ya. Penting kita paham cara ngopi dan lain sebagainya harus tahu. Nah, suatu saat file tersebut harus di-sharing ke temennya. Ya, maka kita harus share folder kita. Ya, mau nggak mau harus kita share. Nah, caranya gimana? Ya kita pilih foldernya. Klik kanan, properties, sharing. Nah, ini Anda cari. Nah, sharingnya seperti apa? Saya remove dulu. Everyone. Saya tambahkan. Nah, kemudian ini read and write. Selanjutnya share. Kemudian dan. Dan itu beres gitu ya. Sudah gitu. Itu namanya dan. Donate. Nah, ini kemampuan-kemampuan ini harus kita punyai. Nah, kemudian kita melihat ukuran dari daya penyimpanan suatu drive. Nah, klik kanan, properties, jangan langsung diformat ya, nggak boleh. Nah, ini ada beberapa informasi. File sistemnya NTFS. Nah, ini lebih cepat ya, penyimpanan datanya lebih cepat. Kalau zaman saya dulu FAT32, tapi sekarang New Table File System. Nah, kalau FAT itu File Allocation Tabel, mungkin seperti itu ya. Nah, itu Anda bisa mengetahui informasinya di sini, yang terpakai berapa, sisanya berapa, gitu ya. Nah, ini bisa Anda cari tahu untuk daya tampung dari drive ini. Nah, seperti itu. Oke, nah, mengcopy, mencari sudah bisa, explore sudah bisa. Nah, kemudian yang ke ini salah ya, ini A ya. Ini A besar aja. Enggak otomatis enggak ada ya. Nanti Anda akan belajar ini bullet and numbering di Windows. Ya, semoga bisa diajarkan saat offline atau statusnya berubah ya, dari hijau menjadi putih gitu kan. Oke. Nah, yang terakhir adalah format. Oke. Belajar yang baik itu memang mengelompokkan sesuatu ya. Mencari, mengelompokkan sesuatu dulu. Format tanggal. Definisi dari tanggal itu apa? Nah, sesuatu yang terdiri dari hari, bulan, tahun, itu tanggal. Nah, kemudian tanggal itu dalam sistem komputer ada berapa? Ada dua, short date, long date. Nah, belajar itu sambil berpikir. Short date itu ditampilkan pada saat taskbar ini ya sedang aktif. Ini namanya short date. Ya, kemudian yang long date itu muncul untuk tanggalnya ketika kursor ke arah sini. Ya, seperti itu. Itu format tanggal, harus tahu. Fungsinya format untuk apa? Menampilkan susunan tanggal. Ini kan susunannya ya. Susunannya itu dari kiri ke kanan. Ya, kan seperti bahasa ya, bahasa Indonesia itu kiri ke kanan. Kalau bahasa Arab kanan ke kiri. Bahasa Jepang atas ke bawah. Yang nggak ada itu
diagonal ya, kayaknya tidak ada. Ya, seperti itu, ada susunannya, penaturannya sendiri-sendiri. Ya, format tanggal terdiri dari short date dan long date. Nah, seperti ini. Didefinisikan sendiri, short date itu apa? Muncul di sebelah kanan taskbar. Taskbar ini. Oke. Kemudian ini muncul ketika kursor di atasnya short date. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Gampang pol ya. Nah, itu aja. Oke, kemudian bagian-bagian dari tanggal itu apa saja? Nah, ini ya. Bagian-bagian dari tanggal. Saya geser. Ya, pasti years sama dengan Y. Y terdiri dari, nah ini ada artinya. Nah, kayak kemarin. Apa? Y1. Kemudian Y2. Sorry ya, Y itu ada 2 aja. Y1 dan Y4. Nah, ini. Terdiri dari situ. Kemudian months. Nah, ini M singkatannya terdiri dari M hari dalam angka 1 sampai 31. Kok hari? Bulan ya, sorry. Bulan 1 sampai 12. Nah, gini. Ini kalau kita mengambil kesimpulannya, MM 2 kali bulan dalam angka 1 sampai 12 di bawah 10, di depannya tambah 0. Nah, gini. Kemudian bulannya ada 3. Itu nama bulan singkatan. Nah, ini aja. D nama bulan penuh. Bulan-bulanan gimana? Tidak ada. Ya. Kemudian C hari. D lambangnya D. Nah, gini dong. Ya, pengertiannya sama. D hari dari 1 sampai 31. B hari dari 1 sampai 31 jika di bawah 10 maka depannya tambah 0 gitu. C nama hari disingkat. Kemudian D nama hari penuh. Sudah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagian-bagian dari jam sama ya. Sama, kita bisa mengambil kesimpulan sendiri. Yang pertama itu H, hours atau jam. Kemudian menit, menit gitu ya. C, S,
second, detik. Kemudian titik, times, keterangan waktu. Kemudian NB, jam, ada 2 sistem. Ada 12 jam, ada 24 jam. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah ini kita paham, di manakah kita merubah settingan tersebut? Ya. Merubah settingan jam. Settingan itu pengaturan ya. Ini lambangnya atau. Ya, Anda pilih yang pertama search, kemudian ketik cpanel. Sebentar ya, ada yang masuk. Oh, nggak ada ya. Oke, balik lagi cpanel, kemudian pilih kategoris. Nah, kemudian bisa Anda pilih clock and region. Pilih format. Nah, kemudian Anda pilih negaranya, negara ya. Lalu Anda pilih additional setting, kalau nggak salah gitu. Ya, set dulu. Set pada tombol start. Nah, seperti ini. Oke ya. Gampang kok. Nah, kemudian suatu saat kita juga butuh orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan di komputer kita, sedangkan kita hanya punya satu komputer. Solusi yang ditawarkan oleh seseorang, Pak Yoga, seseorang itu kita kasih hak akses ya. Oke, ya. Nah, seseorang tersebut kita kasih hak akses. Nah, namanya apa? Account. Ya, jadi ada account. Nah, Anda juga bisa mengaturnya itu di user account, di panel ya. Panel saja. Nah, ini boleh. Oke. Nah, ini ya. Yang bisa kita setting, ini small icon, Anda pilih kategoris dulu. Nah, ini tadi yang clock and region. Additional settingnya Anda pilih. Kalau Indonesia seperti itu, ya date. Nah, ini short date-nya, ngefeknya nanti ke sini. Long date-nya nanti ngefeknya ke sini. Time juga begitu. Ya, ini ada titik. Nah, ini tinggal ditambahin titik. Oke ya, nanti akan muncul. Sekarang itu sore, ya, jam 1.43. Nah, kemudian kalau user account itu gimana? Ya tinggal dipilih. Saya mau menambahkan apa? Ya, tinggal nanti Anda pilih mau menambahkan apa. Nah, tinggal create dan lain sebagainya bisa Anda atur di sini. Nah, ini ya, hanya nanti tambahkannya ke sini. Oke, ya, nambahkan sesuatu. Wah, kemarin sudah bisa ya, alhamdulillah. Nah, ini tinggal ditambahkan dan lain sebagainya. Oke, semacam itu. Nah, berikutnya kadang kita bekerja dengan dua aplikasi secara bersamaan. Menghitung gaji bagusnya itu adalah di Excel. Membuat tulisan itu bagusnya adalah di
Word. Bagaimana kalau kita ingin mengcopy mereka? Nah, maka ada yang namanya multiple tasking. Ya, bisa kita menggunakan itu ya. Caranya ya sama ya yang sudah diajarkan Kak Yoga, yaitu dengan membuka Excel dan Word dulu. Ya, seperti itu. Nah, ini dibuka dulu. Nah, sama. Nah, kemudian Word, ya Word-nya dibuka. Saya minimize dulu. Word-nya dibuka. Nah, seperti ini. Oke. Sama ya, sama yang diajarkan Kak Yoga. Nah, intinya kan mengcopy sesuatu. Kenapa mereka kok bisa saling mengcopy dan mempaste? Ya, karena mereka satu keluarga, office namanya ya. Maka mereka bisa saling bertukar data. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini nanti tinggal diatur aja seperti yang diajarkan Kak Yoga. Nah, bisa ya kita mengetikkan sesuatu di sini, kemudian yang kita ketikkan itu di paste gitu ya. Nah, itu bisa. Copy KS5 dan KS berapa? 6 ya. Nah, seperti ini. Intinya dari sini. Saya mengcopy. Nah, itu ya. Boleh Anda cari copy itu ada di mana. Nah, ini kan copy. Kemudian di sini saya paste. Ya, ada pastenya. Nah, ini ada paste spesial atau gimana gitu ya. Nah, oke, ada paste link dan lain sebagainya. Gampang boleh ya. Pasti bisa. Nah, ini. Intinya mana yang kita pilih untuk kita kopikan, itu kita harus tahu. Ya, kalau memindah itu cut. Ya, definisinya memindah itu yang awal tidak ada, langsung dia ada di akhir, itu memindah. Kalau mengcopy, menggandakan. Ya, di sini ada, di sini tidak ada. Di sini juga ada. Kemudian paste link spesial itu sumbernya dirubah, maka yang pastenya juga hasilnya ikut berubah. Itu yang disebut dengan paste link spesial, paste spesial. Ya. Mungkin kita bekerja dengan dua aplikasi. Nanti akan dibahas di IOA. Itu ada ya aplikasi kerjasama aplikasi antara Excel, Access, Word, ya, sehingga jadi satu kesatuan aplikasi yang disebut dengan Integrated Application Office, ya, IOA. Office apa gitu ya, lupa saya. Integrated, Office, Application. Nah, jadi aplikasi Office yang terintegrasi. Terintegrasi itu artinya bisa dari sumber-sumber yang berbeda-beda, itu disebut terintegrasi, saling mempengaruhi. Nah, itu terintegrasi, jadi satu. Oke, seperti itu ya. Oke, any question about it? I think the review of the Windows lecturer finished. Maybe you have question about examination that will have on Tuesday ya, bahasa Jepangnya nggak tahu. Oke, ada pertanyaan dulu, anak-anak children, ada pertanyaan? Belum ada ya. Mungkin ada sesuatu yang harus ulangi? Tidak ada ya, sudah jelas. Oke, saya absen ulang. Yang tidak saya absen itu warga di sini ada ya, itu berarti sudah saya absen, nggak usah saya panggil lagi.
because my voice is so expensive ya. Nanti serak saya. Apa ya serak bahasa Inggris? Hurt gitu. It's hurt to call you again. Brinda. Sambil dilihat orangnya ya. Nanti orang lain nanti ikut ya. Brinda, show your face. Thank you. And Astaning, ada konfirmasi? Astaning, belum ya? Nanti saya cek di WA saya, mungkin ada yang masuk. Oh ya. Camelia, ya. Show your face. Mana wajahnya berubah atau tidak? Camelia mana? Oke, thank you for display untuk penampakan. Cynthia, izin ya? Ada konfirmasi teman-temannya? Belum ya? Ervina? Loh. Lenny? Ada Pak. Show your face. Mana wajahnya? Loh kok gak ada? Lenny, mana? Udah Pak. Oh iya. Lenny Anggul Adelia. Oh, di sini namanya Adelia. Adeliana. Seviana. Ya, show your face. Oke. Nanti show your face pocongan gitu ya, takut buyar gitu ya. Dwi Intan, where are you? Show your face please. Tunjukkan diri. Oh ya, sip. Intan ya. Bella. Ada Pak. Perlihatkan wajahmu. Oke. Penci Aziza. Ini adiknya Cynthia Aziza mungkin ya. Penci. Oke. Penci. Naila Mirdad mana? Oke. Tunjukkan wajahmu. Oke. Nanti wajahnya berubah. Venasya. Ada Pak. Oke. Karina Yuniar. Ada Pak. Oke. Ini tadi tak titik ya. Diva ini kemana ya? Diva muncul sekali. Anissa belum. Kemudian Yan. Ada Pak. Oke. Show your face. Oke. Dila. Ada Pak. Oke. Oh, keterima di PTN ya. Alhamdulillah. Mungkin sudah rezekinya ya, Diva, enggak apa-apa. Novi. Oke, Diva keterima di PTN. Novi belum izin tadi. Kemudian Happy. Kak Happy ini ya. Sikiani, Novi izin. Oh iya. Kemudian Risma. Enggak ada ya. Sepia. Rika, banyak keluar ya. Siti Fatona. Izin. Selviana.
Loh. R Fikri Chandra. Fikri. Fikri. Loh. Lumayan yang hadir banyak. Oke, next KS 6. Yang belum saya panggil tadi, Holipa. Oh, Happy ada ya. Oke. Sebentar ya, Happy-nya baru masuk. Happy, Lutfia. Holipa ada ya? Oke. Winda. Winda. Winda ada? Ya, tadi tak panggil nggak ada. Nur Alim. Nur Alim. Belum. Lorika. Ada Pak. Halo. Pak tadi ulah izin. Oh, izin. Ya, ulah izin. Ya, sudah izin tapi belum dilihat katanya. Oke, ya nanti kita cek ulang. Hikmah yang mana ya? Oh, Hikmah masuk ya 158. Ya bisa dimaklumi. Oke. Sinta. Sinta ada yang tahu? Ada dua Pak. Ya? Berduka? Cinta ada dua Pak. Cinta ada dua Pak. Oh, ada. Sinta Angga. Cinta ada dua Pak. Oh, ini Sinta Olivia. Ada? Ada. Ada, oke. Lutfiatun ada ya tadi ya? Oke. Lutfiatin, sorry. Eca. Eca Setiani. Ada? Oh, belum ya. Oke. Kenapa ini? Oh, balik-balik ya. Ini gangguan sinyal ini Irma. Irma juga susah masuk. KS5. Irma. Ya, nanti tak cek ya. Irma KS5. 158. Gitu. Oke ya, nanti ujiannya itu online multiple choice ya. Ya, jadi nanti Anda mengerjakan seperti menggunakan form, nama, kemudian kelas dan lain sebagainya. Itu nanti Anda kerjakan dalam waktu 1 jam. Saya tunggui di sini. Itu ya. Oke, bisa dipahami? Saya. Oke, sebelum kita akhiri, kita dipimpin doa dulu. Saudara Winantia Sapa Putri, silakan dipimpin doa dulu. Ini sudah ada Master Heru ya. Replace my place. Oke, silakan dipimpin doa dulu. Bahasa Indonesia kan Pak? You can choose Japanese or English. It's up to you, or in Indonesian language. Before we listen finish, let's pray together. Finish. Okay, thank you. You're welcome. Thank you, and see you on examination day. Bye bye. Oke, Bu Lilith. Iya, terima kasih. Bye bye. Bye bye. Thank you very much. Wes. Iya, masih kemana ya? Stop recording.